Saya ngelihat ada semacam glorifikasi bahwa anggota DPR-nya sudah dinonaktifkan. Padahal dalam studi hukum saya kira, khususnya soal Undang-Undang MD3, kata nonaktif itu nyaris tidak ada sebenarnya. Tidak ada konsep nonaktif. Yang ada adalah pemberhentian secara recall. Nah, saya menduga jangan-jangan bahasa nonaktif ini adalah bahasa menipu. Bahasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan problem, tapi kemudian menambah problem. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada kerjaan ekstremisme terorisme yang saya tidak paham ya di mana. Termasuk ketika menjelaskan bahwa ini ada pesanan orang lain. Saya kira kewajiban pemerintah bukan omon-omon untuk membangun kecurigaan antar publik. Orang kan bisa menduga-duga, oh ini jangan-jangan geng Solo, ini jangan-jangan tentara di belakang, ini jangan-jangan polisi yang menggerakkan, ini jangan-jangan intel. Kan itu bagian dari mengadu domba publik. Yang pertama, kalau kita bicara soal ini dulu ya, soal kan saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Yance tadi. Betul-betul harus dibedakan sebenarnya akar permasalahannya apa, karena akar itulah yang menentukan kita sedang menyelesaikan problem atau tidak. Saya membahasakannya secara sederhana, membedakan antara mana gejala dengan mana penyebab. Saya kira kalau dirunut penyebabnya itu pada rendahnya legitimasi pemerintahan, karena dia lahir dari proses pemilu yang abal-abal, mutunya rendah, pemilu yang mutunya rendah, dan itu yang membuat pemerintahnya ala kadarnya. Lalu kemudian begitu juga ketika pemerintahannya bekerja dengan konstruksi ala kadarnya, itu yang membuat kebijakannya menjauh dari publik. Begitu juga anggota DPR-nya, begitu juga kementerian yang kemudian gemuk sekali. Begitu juga kebijakan-kebijakannya yang nyaris tidak bermutu, macam MBG, lalu kemudian meneruskan IKN, dan termasuk Koperasi Merah Putih dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi akar permasalahannya di situ. Sepanjang itu tidak dirombak, saya kira yang lain itu hanya simptom, yang lain itu hanya gejala. Jadi kalau kita mengobati gejalanya, ya mungkin gejala itu akan menghilang sementara, tapi kemudian dia akan kembali dalam bentuk berbeda atau bisa jadi dalam bentuk yang sama di kemudian hari. Contoh misalnya mengganti Kapolri tentu saja adalah penting, tetapi jauh lebih penting pada saat yang sama memastikan bahwa pemerintahannya juga punya legitimasi yang kuat, sehingga Kapolri yang ditunjuk itu bukan Kapolri yang bermasalah lagi. Bukan Kapolri yang tidak menunjukkan sikap perubahan gitu. Jadi saya ingin mengantar dengan mengatakan bahwa tolong bedakan mana penyebab dan mana gejala. Mari sesekali kita obati gejala, tetapi jangan sampai kita melupakan akar permasalahannya. Yang menurut saya akar permasalahannya adalah pemerintahan yang mati rasa gitu ya, yang tidak punya legitimasi dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, saya kira begini, ada beberapa bahasa yang menunjukkan fantasi sekaligus kapasitas pemerintahan yang tidak pas. Misalnya bahasa yang saya ngelihat ada semacam glorifikasi bahwa anggota DPR-nya sudah dinonaktifkan. Padahal dalam studi hukum saya kira, khususnya soal Undang-Undang MD3, kata nonaktif itu nyaris tidak ada sebenarnya. Tidak ada konsep nonaktif. Yang ada adalah pemberhentian secara recall. Nah, saya menduga jangan-jangan bahasa nonaktif ini adalah bahasa menipu untuk kemudian publik seakan-akan disenangkan gitu ya, hanya untuk sekedar meredam, tapi kemudian suatu saat dia akan kembali lagi. Suatu saat dia akan diaktifkan lagi. Nah, ini yang sebenarnya harusnya diakhiri. Maksud saya adalah
termasuk presiden tadi menggunakan kalimat nonaktif, saya kira, jangan jangan pada nonaktifnya, tapi kemudian harus di-recall dan harus diberhentikan. Yang ketiga saya kira, bahasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan problem, tapi kemudian menambah problem, menambah beban pemikiran. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada kerjaan, ekstremisme, terorisme, yang saya tidak paham ya, di mana. Termasuk ketika menjelaskan bahwa ini ada pesanan, orang lain, ada pihak-pihak lain. Saya kira kewajiban pemerintah bukan omon-omon untuk membangun, kecurigaan antar publik, kecurigaan antar orang. Orang kan bisa menduga-duga, "Oh ini jangan-jangan geng Solo, ini jangan-jangan tentara di belakang, ini jangan-jangan, polisi yang menggerakkan, ini jangan-jangan intel." Kan itu bagian dari, mengadu domba publik sebenarnya. Artinya kalau presiden memang paham bahwa ada, problem, ya, ada problem di level, eee misalnya ada penunggang gelap, maka yang harus dilakukan pemerintah bukan hanya mengumumkan ada penumpang gelapnya, tapi turunkan penumpang gelapnya, tangkap penumpang gelapnya, siapa penumpang gelapnya, lalu diumumkan ke publik, supaya publik tidak, dipecah, ya, dengan mengatakan ini kita sedang diadu domba. Iya, kalau ada negara asing yang tidak suka dengan kita, siapa? Supaya kita tahu dan kita kemudian, juga punya, common sense yang sama untuk melakukan perlawanan di situ. Dan di situ saya kira, kelihatan tidak ada itikat untuk membangun itu. Jadi hanya menumpahkan kesalahan, kalau dalam istilahnya, si siapa, Nasruddin Hoja, dia punya dompet hilang di dalam ruangan, dia memilih mencari di luar ruangan. Karena di luar ruangan lebih terang lampunya dibanding dalam ruangan. Saya kira itu adalah kesalahan yang mutlak. Dan yang keempat begini, kalau dikatakan ini menjadi alasan untuk mengeluarkan keadaan darurat dan lain-lain sebagainya, kita harus persis yang saya bilang tadi, Kak, kan anarkisme, lalu saya nggak ingin menyebutkan anarkisme, karena anarkisme pasti punya, term berbeda. Taruhlah itu tindakan yang kekerasan yang terjadi, pembakaran, penjarahan, kan harus kita ketahui itu sumbernya dari mana. Yang sekarang tidak jelas ini kan sumbernya siapa yang menggerakkan, siapa yang, lakukan, ya. Kalau memang masyarakat yang lakukan, tentu akan berbeda. Tapi kalau misalnya ini gerakan terstruktur yang di belakangnya memang ada upaya untuk mengacaukan, harusnya itu yang dikejar. Jangan kemudian mengeluarkan, keadaan bahayanya gitu. Karena keadaan bahaya itu tiba-tiba akan me apa, me me men apa, menekan publik yang seakan-akan menjadi pihak yang bersalah gitu. Padahal kita tahu misalnya dalam kasus pembakaran halte, ada ada sistematisasi di sana. Makanya kalau ada itu ya kejar itunya. Umumkan ke publik itunya, tanpa perlu mengeluarkan, keadaan bahaya. Saya suka dengan istilah yang digunakan oleh Mbak Bibip di awal tadi, bahwa ini sebenarnya adalah gerakan konstitusional untuk menyerebut kembali ruang-ruang, kedaulatan publik yang sebenarnya selama ini tidak pernah diserahkan pada negara, tapi kemudian negara sudah menggunakannya secara, serampangan gitu. Jadi ini semacam, penyertaan ulang dari masyarakat bahwa sebenarnya kedaulatan ini punya kita. Nah di titik itu saya kira untuk tindakan yang konstitusional tidak ada alasan dong untuk kemudian mengeluarkan, keadaan bahaya. Lagi pula saya bilang tadi, betulkah tindakan pembakaran, penjarahan itu berasal dari tindakan konstitusional yang dibangun oleh masyarakat? Saya kira tidak. Apalagi kalau kita bicara tadi soal, adanya itikat untuk, me me mengganggu atau itikat untuk menyusupi. Nah yang kelima saya kira begini teman-teman sekalian yang penting untuk kita pikirkan, mari sekarang persiapkan
untuk, punya kartu pengaman bagi teman-teman, termasuk mahasiswa, termasuk masyarakat masyarakat secara umum. Ini kan, kalau presiden sudah mengeluarkan kata-kata bahwa melakukan tindakan tegas, terukur, dan lain-lain sebagainya, saya khawatir, monopoli tafsiran tegas terukur ini akan ada di aparat, aparat, pemerintah. Sedangkan seketika dia bisa mengeluarkan apapun dengan alasan, ada legitimasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan, tegas dan terukur itu. Nah, ketika ukuran tegas dan terukur ini dimonopoli oleh negara, saya kira itu berbahaya sekali, ya. Itu bisa mengakibatkan akan ada penangkapan secara masif, akan ada upaya untuk, melakukan, membenarkan tindakan kekerasan di lapangan. Nah, itu yang membuat saya kira, sudah harus diciptakan kartu pengamannya. Sampai sekarang ini udah banyak sekali orang yang ditangkap, tapi kemudian belum menunjukkan, sikap yang pembelaan yang jelas. Saya diberitahu oleh teman tadi baru saja bahwa teman-teman di Purworejo misalnya, salah satu daerah di Jawa Tengah, itu cukup banyak yang ditangkap. Tapi dan itu belum jelas siapa yang akan melakukan advokasi untuk melakukan pembelaan dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi penting untuk kita pikirkan supaya, tidak berlarut-larut. Mbak Bibip, saya kira itu hanya untuk melengkapi, pernyataan teman-teman yang sudah cukup banyak dan saya kira, mungkin menarik untuk kita diskusikan.